Awal mula berdirinya band ini Om, tadi sudah dijelasin kalau Om Dodi ini adalah founder alias yang membentuk band ini Om. Coba boleh Om cerita dulu awalnya gimana bisa ketemu Om ini sekarang personal ini. Jadi ulangi Ya, ya. Awal berdiri Rongsokan 1998. 98, oke. Tapi bukan Rongsokan namanya. Oke. Namanya baru ini Godfather. Sama personil yang lama terlalu ribet nyebutnya kan, jadi diplesetin jadi Rongsokan. Oh, gara-gara terlalu ribet tadi. Pak, bayar nih kok Godfather. ribet Rongsokan. Iya. Ribet benar. Nyampe. Dari nama itu, dari nama itu apa Om yang bisa, maksudnya apa yang menjadi mungkin Rongsokan itu menyimbolkan, ada simbol nggak atau sekedar Tentu loh. apa Om? Maksud dari Rongsokan namanya itu, Maknanya ya. maknanya itu. Kalau simbol sih nggak ada ya. Nggak ada ya? Makna. Ya, makna. Atau mungkin Om coba melekatkan simbol di situ Rongsokan tuh mungkin yang terbuang, sisa-sisa apa enggak ya? Ya kayak gitu. Kayak gitu ya. Gampang diingat kan. Orang kalau gampang Rongsokan, berarti ingat sama Rongsokan band kan. Ya. Nah, kayak gitu. Jadi guys, kita lihat sendiri, kita dengerin nih ya, kalau suara Om ini tadi apa khasnya, Emang suaranya suara gitu. khasnya. Ini baru umur 5 tahun langsung atau ada perkembangan yang bisa kayak gitu, makan kedonong, ketelan, Mau minta duit, mau jajan. nggak gitu kan Om? Itu Om suara kayak gini mulai kapan Om? Ya mulai ngeband ini. Enggak, Oh, ini itu dibentuk atau? suaranya ini normal, cuman karena kita tadi habis Habis dari latihan. latihan. Oh, Lumayan tadi latihan 2 jam, ya suaranya agak berat. oke. Kalau gitu di cooling down dulu tadi Om. Jadi Makanya tadi nanya terapis mana terapis? oh, gitu. Iya. Tapi berarti ada posisi karena mungkin suara ini masih bawaan habis latihan tadi Om ya. Berarti kalau ada kondisi nanti Om juga bisa yang ngomong agak lebih lembut lah ya bahasanya tuh. Ya. Pasti lah. Pasti. Masa ngomong sama anak kayak gini? Nah, gini nah. Oh gitu ya. Horor banget dia itu. Oke, jadi itu Om ya. Ya. Nah, itu sebelumnya personalnya belum ketemu nih Om. Belum. Segede gini belum ketemu. Oke Om, sekarang cerita aja. Udahlah, kalau yang itu kan taruhlah sudah band Rongsokan nih sekarang ya. Ketemunya Om Kunci sama Om Belum, saya belakangan. Saya malah personil paling terakhir. Oh, berarti ada cucuk cabut, nanti ditranslate ya guys, cucuk cabut ya. Kalau di Bongkar pasang. Ya seru. Lucu ini. Nah, ini Palembang harus udah dong. Iya. Nah, itu sejarahnya gimana? Sekarang yang Om bisa mungkin ketemu Om ini dulu atau gimana? Cerita. Gimana lagi? sejarahnya Opik gabung ke Rongsokan, itu kita kan mau merubah aliran musik dari hardcore punk dengan lebih kencang lagi. Oh. Kebetulan waktu itu aku tambahin ya, aku kalau diceritain kapan bergabung sama Rongsokan, aku paling belakangan. Aku personil paling belakangan yang gabung di Rongsokan. Ceritanya awalnya Opik balik dari Jakarta. Dulu Opik ini di Jakarta. Dia dulu gabung di salah satu band greencore terbesar lah di Indonesia. Apa? Boleh Namanya Tengkorak di ya. Jakarta. Kalau yang metalhead siapa sih yang nggak tahu Tengkorak? Opik pernah gabung di Tengkorak. Pecahkan Pak kau nanti. Pulang sekolah di Jakarta dulu. Oh, jadi situ, Mami? Ya. Salah satunya karena Opik balik ke Palembang, terus Rongsokan. Dulu sebelum greencore
apa lek? hardcore bang. Hardcore punk. Hardcore punk. Ya, kita mainin musik sebentar, sebentar punk. Ke punk ya. Itu pakai makanya ngajak Opik join. Ya awal-awal Rongsok kan belum jadi green rock juga ya. Belum. Waktu itu mereka masih hardcore punk, masih Christian, terus mereka pengen cari musik sampai ke green rock. konsep yang lebih kencang, terus mereka jadi gitaris, aku diajakin join gabung, kita gabung, udah aku masukin doktrin grindcore ini. Oke. Akhirnya jadi lebih keras, cadas kayak sekarang. Jadi kalau perjalanannya nih Om sudah berapa untuk rongsokan nih Om ya? Terlepas dari personalnya tadi cucu cabut tadi ya. Sudah berapa lagu? lagu tuh album baru satu mau album baru. Kalau lagunya ada berapa tuh dalam satu album? Satu album kalau 10 Oh, banyak. ada 10. Banyak itu nih. Tapi itu kalau album itu ya, album apa namanya, album kita ya, album rongsokan. Tapi kalau untuk split album kita juga banyak, udah ada berapa album? 5 ya. Oh, produktif berarti Om. Kalau di salah satu ya mungkin ciri khas di underground lah ya, di musik underground kita banyak nggak kayak di musik-musik mainstream atau band-band pop. Kita banyak kerja sama band-band lain. Kolaborasi Om ya. Kolaborasi, kita bikin split album nggak terbatas, mau 1 atau 2 band, mau 3, 4 band. Oh. Yang terbaru kita belum rilis tapi ya, belum launching. Kita 4-way split sama kawan-kawan dari Aborsi Tangerang. Dua lagi ya. Berarti komunikasinya ya. ini Om ya. Rapid loh ya. Iya, kalau sekarang enak ya. ada sosmed kan. Sosmed. Ya, tapi itu udah dari dulu. Yang split kayak split album itu udah dari dulu, sebelum sosmed kencang kayak sekarang ini. Udah banyak band yang split. Kalau apa Om, selain produksi lagu, terus kalau konser atau festival udah berapa banyak Om? Wah, banyak. Banyak ya? Nggak tahu. Itu juga collab juga Om ya? Kalau Boleh nggak Om ceritain dikit lah, apa yang mungkin yang paling berkesan atau mungkin apa gitu yang ya Om kalau pernah ikut konser ya? kalau di rongsokan ya, kalau aku sendiri baru aku gabung di rongsokan tahun 2015. Itu mungkin kalau 1 tahunnya paling sedikit lah ya, 4 atau 6 event kali 5 tahun udah berapa? Kalau yang berkesan ya pasti banyak lah. Banyak ya? Banyak. Berkesan ya? Karena memang itu Om ya? Kita paling berkesan kalau aku pribadi pas donasi charity untuk Rohingya. Oh, Rohingya. Ngumpulin Di- donasi di Kamang di Kamang terus kita ikut support di acara itu, terus kita ngumpulin, terus uangnya kita serahin itu. Luar biasa. Luar biasa. Berarti Berkesan. walaupun kelihatannya metal atau apa, tapi tetap jiwa sosialnya. Setiap harus. termasuk Palestina kemarin pasti mereka bikin donasi. Oke. Memang sifatnya lebih condong kepada kemanusiaan. Pada kemanusiaan, memang ke situ. Sospol. Iya. Iya. Kan kalau band-band mainstream komersil kan mereka nggak ke situ kan. Iya. Karena pencitraan aja loh. Iya. Nah, ini kesannya keras gitu. Ternyata positif tujuannya gitu. Iya. Itu. Sekarang kita gali satu-satu. Tadi Om Dodi ini sudah kita lihat cerita ini, dia foundernya kan nemuin personalnya ini. Nah sekarang ini di tengah ini ada ini sangat menarik, menonjol Om ya. Paling Paling menonjol, paling makan tempat. Iya. Jadi sebelum datang ke sini, Om ini katanya namanya Om Kunci Om. Nah dari kemarin gue sempet nanya sama temen gue yang bawa ke sini, kok namanya Kunci Om? Banyak ada judul kunci, ya kan? Kuncen. Kuncen, ya kan? Gimana malam suka di kuburan nyari nomor gitu? Coba cerita dulu. Om ini tadi pegang bass Om ya? Iya. Kunci. Kenapa dipanggil kunci? Mungkin karena mama saya ya. Ada anaknya namanya Gembong. Oh, Enggak. udah serius kan tadi? Bukan. Kayaknya
yang paling simpel karena aku dari keluarga besar ya. Aku ada 10 saudara. Aku anak terakhir, makanya dipanggil anak pengunci. Oke. Kalau nggak dikunci nama lagi. Bukan kunci namanya. Nyangkut. Sangkut. Cerita dulu Om, kenapa Om milih Greencore? Milih Greencore. Milih Greencore dan kenapa? Apa awal-awal apa langsung suka metal atau sempet ini dulu? Iya namanya, aku nganggapnya ya pendewasaan dalam ya bermusik, berteman, bergaul. Kalau awal-awalnya sih main musik bukan Greencore. Oke. Dari awal aku main aku lebih ke hardcore. Oh tapi berarti tetap basicnya metal loh. Metal, dulu tetap ya. metal ya. Tapi banyak musik-musik lain, dangdut, jazz. Oh jazz juga ya? Hip hop, Hip hop. Oh. Aku berikan juga ya. Boleh dong. Judi. Jadi itu guys, tadi ini salah satu personal cerita awal dia masuk ke dalam Greencore ini, enggak ya? Nah terus sudah berapa tahun berarti Om band ini? Berapa tahun Pak? Buat rongsokannya nih. Rongsokan yang sudah sekarang nih? 25 tahun. 25 tahun. 98 udah gabung 2021 kan? 25 tahun kan? Hah? 23 tahun. Tapi masih saling kenali ya? 25 tahun ya? Justru 23 tahun itu lagi nakal-nakal. Benar. Mungkin kan Belum sampai tapi itu poligami belum. Mungkin 40 baru. ada bahasan khusus itu. ada segmen lagi. Jadi luar biasa berarti perjuangan di seperti kita ketahui kan Om, kalau dari sisi komersil ya kita harus akuin lah ya bahwa bukan money making ya, bukan mau cari duit Money oriented. tapi butuh duit ya, latihan segala macam. Itu gimana Om? Mempertahankan sampai 25 tahun benar Om? 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun. Wah luar biasa ya. Nggak banyak tuh yang bisa bertahan 23 tahun. Untuk Greencore Om ya? Untuk ya walaupun band komersil sekalipun 25 tahun itu susah. 25 tahun. Mungkin dulu nggak segemuk ini kali ya. Mungkin dulu Om Dodi gemuk jadi gini. Gitu Om ya. Ini stabil nih. Lebih enak. Dulu Om Dodi nggak sekurus ini. Nah. Sampai kurus. Iya. Aku sampai kegemuk. Coba Om, ceritain kira-kira apa sih yang bikin Om bertahan selama 23 tahun itu Om? Secara umum lah. Apa mungkin saling, kata Om tadi kan pemikiran pasti kadang-kadang Pasti. apa Om? Yang konflik pasti ada lah ya, secara mungkin Doni. Dia bisa bertahan 23 tahun. hebat itu Om. Hebat dong. Atau aku yang jelasin ini. Iya. Apa ya? Senang, suka, mencintai genre musik ini. Oh, berarti yang menyatukan itu memang karena kecintaan loh, Iya, Om, love. sebenarnya Om. Love. Oh, ini sisi love-nya. Yes. Semacam brotherhood lah, Om. Ya, nggak? Luar biasa. Gua agak ini juga nih. Kalau aku pribadi ya di Greencore ini aku ngerasa jadi lebih apa ya, hidup kayak jadi apa ya namanya, pribadi yang lain. Kalau lagi ngeband, kalau lagi mainin Greencore tuh kayak lebih merdeka, kayak lebih bisa ngelepasin penat. Apalagi kalau lagi live perform, yang jelas bedanya ya kalau Greencore perform ya harus chaos lah. Iya. Dari situ aku ngerasa lebih merdeka lah. Lebih merdeka, ya. bebas. Tapi tetap teratur, tetap beretika. Mata-matain gitar gitu ya. Matain bass mahal Pak. Jangan. Apalagi kalau dibeli ke bapak jangan. Kalau Om ini, apa Om yang luar biasa ini ya untuk suatu band Greencore sekali lagi luar biasa lah. Kalau Om sendiri apa Om yang merasakan kenapa bisa bertahan sampai 23 tahun itu? Setiap orang kan punya hobi masing-masing ya. Dan biasanya kalau orang punya hobi, dia biasanya berkorban untuk hobinya. Ada yang hobi yang menghasilkan uang, ada hobi yang menghabiskan uang. Betul.
kita sadar bahwa Ini ngabisin uang loh, Iya, saya keras. ini nggak bisa uang. Sama kayak podcast ini. Podcast ini sudah mendatangkan Iya, uang. alhamdulillah tapi ada sponsor loh. Keluar dong. Berat ya. Kok tahu sih? Gimana? Pandangan kamu gimana? Iya, jadi kita sadar bahwa musik ini tidak menghasilkan uang dan memang dari awal kita tahu dan kita sadar bahwa kita memainkan sebuah genre yang memang tidak menghasilkan uang. Oleh karena itu kita Totalitas berusaha untuk normal seperti orang biasa, standar pada umumnya kita bekerja mencari uang di luar musik. Oke. Jadi kita bekerja bisnis dan sebagainya, terus kita menghasilkan uang dari situ dan ini adalah menyalurkan ekspresi hobi. Hobi. Jadi itu sih yang jadi penyebab. Kalau kita balik ke masalah konsep ini adalah money oriented, maka kita nggak mungkin bisa bertahan sampai 23 tahun karena Palembang om-om tahu sendiri seperti gimana kondisinya gitu. Jangan musik yang seperti kita, musik mainstream pun agak sulit bertahan sehingga banyak akhirnya musisi kita yang hijrah ke kota lain. Nah, itu yang menjadi penyebab kenapa kita masih bisa bertahan karena kita memang justru kita berkorban untuk musik ini. Luar biasa. Gitu. Jadi tadi sudah sedikit banyak lah cerita tentang berdirinya band dan cerita-cerita yang ternyata banyak bikin kita shock juga nih Om ya. Balik lagi 23 tahun. Kaget. Iya kayak presiden kita yang dulu. Balik aja. Oh 32 tahun. Sampai lah Om 32 tahun. Ya kan? Lebih dong. Lebih. Wah lebih. Oke jadi itu tadi Om. Nah, Itu presiden kita yang dulu. wah ini ada sponsor ini. Jadi itu sekarang nih Om Greencore ini kan bisa dibilang bukan musik yang terlalu komersil lah Om ya. Nah sekarang Om cerita lah, Om bertiga ini saling cerita apa Om harapan Om terutama di Palembang untuk membesarkan nama genre Greencore ini. Atau mungkin Om ngerasa kesulitan atau memang ini idealisme aja atau gimana Om? Kira-kira Om? Oh boleh. Oh, kalau aku Kak. Ini Kak Dek. Saya loh. Harapan-harapan Bebas lah, bebas lah pokoknya. Apa yang Om pengen dari Greencore ini, Om juga kedepannya pengen gimana di Palembang ini gimana Om? Mungkin regenerasi atau apa gitu? Palembang tuh. Bukan Suci ya. Pas lagi udah sodong. Gak seserem yang kita kira. Dusun aku itu maafin dusun aku. Wah, ada mungkin Om mau hidupin Greencore di Usuji ya? Jangan. Oh jangan ingin. Chaos. Tambah oke gitu kan. Video klipnya langsung live. Apa tantangan yang Om rasain? Apa? Tantangan yang Om rasain Om di Palembang? Nanti Om bayar. Harapannya kalau aku harapannya sudah apa ya ya bukan harapan ya, aku lebih ke realitanya aja. Realitanya ya, kalau aku ngelihatnya ya inilah Greencore, kayak inilah Greencore ya. Kalau mau ngejelasin atau mau memaksakan untuk Greencore itu harus diterima, Greencore itu bisa disenangin banyak orang, kayaknya itu udah nggak Greencore lagi gitu. Greencore itu emang lebih segmented ya. Dia bahasanya bisa lah ya. Jadilah Padanya. Kalau nggak jadi pelakunya ya jadilah penikmat Greencore itu sendiri. Kalau tapi maksudnya gini Om, apa Om nggak pengen tuh misalnya ada bahasanya regenerasi lah di Greencore di Palembang ini? kalau regenerasi, Maksudnya mungkin arahnya ke situ Om? iya. Kalau regenerasi kayaknya bertumbuh terus ya. Regenerasi Greencore Untuk di Palembang nih Om ya? iya bertumbuh terus sampai sekarang juga. Ada komunitas atau gimana? Kalau komunitasnya banyak. Apalagi kalau sel-sel kolektif untuk di Palembang sendiri pun sudah
sangat berkembang, jauh dari ya di era kita di awal-awal rongsokan itu sendiri ya. Sel-sel kolektif di Palembang udah tumbuh banyak. Jadi musik underground itu sendiri bisa dibilang kalau di anak-anak muda Palembang sudah bukan sesuatu yang asing. Grindcore, punk, mereka sudah mereka sudah tahu grindcore, punk, ini tinggal ya seberapa mereka menyukainya. Kita tidak bisa memaksakan itu. Konsistensi tadi, yang penting ya kita tetap berjalan di rules kita tetap berkarya, tetap semangat. Ya suatu saat ya biar waktu lah yang menjawabnya. Oke, bijaksana ternyata Om ini. Iya. Gue mikir ini yang paling bijaksana. Wah, ini kayak bangsa yang Saya bijak sini loh. Kalau Om bijak sini berarti Om sukanya waniti. Berarti nggak suka wanita. Bener kan? Oke, jadi itu pandangan dari Om Kunci bahwa itu tadi ya, bahwa ini lebih ke idealisme, Om ya? Yes. Nggak bisa dipaksain karena ingin disuka sama orang, jadi kita merubah nggak seperti itu. Nah, Kira-kira kan Om ya? Iya. Jadi ada hal-hal yang memang kalau memang kita suka ya jalani, ya kan? Berkarya. Nggak harus permintaan orang benar. supaya terkenal, supaya apa gitu kan? Ada di mana-mana itunya kan, ada fansnya. Yang penting jadi diri sendiri lah. Apa kalau fans tuh istilahnya groupie ya? Lupis bos. Rosokan. Lupis Apa masuk. di Kanodi. nanti keluarin burger rongsokan ya. Oke, itu pandangan dari tadi Om Dodi, Om Puji. Sekarang pandangan dari Om ini. Gimana Om? Soal grindcore ini berkembang apa harapan Om? Soal semangat nih Om, motivasi orang. Kalau untuk masa depan dari grindcore itu sendiri, sebenarnya grindcore itu memang sudah bergerak, sudah jalan dan sudah berkembang. Jadi kita untuk dari sisi harapan kita tidak banyak berharap. Karena apa? Karena memang grindcore itu mereka tidak bisa menjadi trendsetter. Karena musik ini bukan tren. Jadi kalau musiman, happening, lagi booming, lagi tren, lagi viral, terus habis itu redup, kita nggak seperti itu. Pantesan di aplikasi Toktik itu kan jarang ada grindcore ya. Ada channel Ada joget-joget. Nah itu ya. Itu. Ada channel khusus untuk grindcore. Oh yang itu yang pakai berantai-rantai gitu. Pakai borgol pak. Oh iya. Campur. Sepakat nggak Om kalau grindcore ini kan karena dituntut keras Om, ada nggak ekses negatif yang mungkin dinetralisir? Secara umum kan yang namanya musisi atau musik ini nggak jauh-jauh misal dari miras, gaya hidup lah. Negatif. Nah, itu gimana Om? Pandangan Om soal khususnya grindcore? Karena kan kalau grindcore itu namanya pemberontak nih Om ya. Mungkin berkaitan dengan vandalis, mungkin berkaitan dengan yang tadi lah, atau yang saat ini lagi gencar pemerintah basmi ini kan narkoba nih Om ya. Yang bukan terkait berita terbaru itu Nah, artinya nggak berarti kan dengan gaya seperti itu harus terlibat miras atau narkoba atau apa, enggak seperti itu kan. Tapi mungkin pikiran orang nggak jauh-jauh dari kekerasan gitu. Gimana Om? Jadi Dari pandangan Om? ini kan musik-musik cadas ini, musik-musik cadas ini kan memang stereotipnya identik dengan hal negatif. Nah ini sebenarnya balik kepada opsi atau pilihan. Karena kami sudah proses pendewasaan dan melewati fase itu, dan kami punya peran di dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang bapak, punya tanggung jawab ya dengan anak istri. Tapi bisa dibilang sebenarnya musik itu ini kan karena perkembangan nih Om ya, karena kesadaran Om kan, mau nakal punya anak kan mikir. Dulu pas muda kepikir nggak yang gitu? Waduh ini dosa nih. Ini dosa nih, tapi sambil minum ya. Nah itu gimana Om? Memang identiknya seperti itu atau sebenarnya bisa Om? Sekarang kurangi. jadi
Gimana tuh? Kalau boleh kamu kasih gambaran. Jadi pernah itu sempat dibahas dalam sebuah video, namanya video itu Global Mental, yang tadi saya bilang. Jadi ada semacam survei dari seorang antropologi namanya Semdan. Mereka mensurvei kondisi perilaku atau attitude dari gaya hidup dari pemusik-pemusik metal yang ada di Asia, terutama Indonesia. Mereka melihat di sini mempunyai filter pada saat musik itu barat itu masuk ke sini. Mereka menyesuaikan dengan norma yang ada di sini, gitu. Jadi kalau di sana kan misalnya gini, contoh ada salah satu genre misalnya black metal. Mereka kan temanya bicara tentang satanis, sekte dan segala macam aliran. Nah, kita di sini juga ada bertentangan kalau kita kan punya band-band yang genre seperti itu juga, tapi kita punya norma tadi, norma timur. Jadi kita memfilter hal-hal yang negatif yang nggak kita pakai, tapi untuk hal yang sifatnya adalah bentuknya entertain atau hiburan kita pakai. Jadi cuma sekedar untuk di atas panggung kayak gitu. Karena pada remaja masuk gitu. sebenarnya kan musik ini kan apapun itu genrenya kan harusnya membawa peran positif lah ya ke masyarakat. Harusnya begitu. Nggak kebayang lah kan, pasti Om juga pengen nanti suatu saat anaknya kalau udah gede pasti pengen nularin kan. Ini Om ini pengen nularin basisnya, Om ini pengen apa tadi Om? Gitar. Gitar. Nah, ini kan suaranya ya kan. Apa? Pergi sekolah apa? Kira-kira kalau lembut-lembut dikit keras-keras gitu namanya kira-kira. Harap pasti ada kepengen influence itu kan pasti ada kan. Pasti Mungkin ada. ngajinya pun nanti Bismillah. Ini kan seperti itu kan. Enggak ada gitu ya. Maksudnya itu influence, artinya kan terinfluence, pengen kita orang tua kadang-kadang ada hal yang bagus terkuasai, pengen juga anaknya kurang seperti itu. Ini kalau yang negatif tadi nggak kita filter, ya anak juga pasti ke-influence kan, terpengaruh. Jadi bentuknya sebenarnya lebih pada edukasi. Jadi kita bagaimana kita memainkan peran, kita main musik, kita musisi, kita main musik dan kita berkarya. Sisi positifnya adalah kita membangun hubungan, jaringan dengan teman-teman, komunitas, terus juga untuk masalah gaya hidup tadi justru kita mengedukasi ke teman-teman bahwa kita nih Indonesia dan kita punya norma, kita punya etika di sini. Jadi kita tidak bisa 100% mengambil kebiasaan atau pola barat itu terus kita terapkan situ, itu akan bertentangan. Maka musik ini akan dijauhi oleh masyarakat. Karena apa? Membawa pengaruh negatif. Justru kita ingin menghadirkan citra bahwa musik ini juga positif. Gitu. Tapi tanpa merubah musiknya itu. Kita cuma hanya sekedar bermain musik. Lifestyle-nya kita kita ambil gitu. Kira-kira begitu. Oke. Cakep. Jadi itulah Om bincang-bincang kita di podcast hari ini. Luar biasa lah Om ya. Kita terima kasih Om dari Shanting Brass. Kita juga terima kasih ya, Shanting Brass. Banyak hal positif dari awal juga. Pas Om cerita itu sebenarnya pengen gali satu-satu, cuman pesen tadi 23 tahun itu luar biasa Om. Dan ke depan ternyata juga di Indonesia khususnya itu tidak meninggalkan norma-norma itu tadi ya. Tapi sama nggak Om kalau misalnya gua undang Greencore yang 15 tahun di bawah Om. Kalau ini kan kalau sudah mulai sadar gitu. Kira-kira sama nggak ceritanya kayak gini Om? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Oke. Karena bisa jadi. Bisa jadi. Kok agak ragu-ragu gitu? Balik ke personal masing-masing kali ya. Nah itu artinya kan jadi tugas Om yang senior nih, bisa dibilang lah ya. Nah itu lagi-lagi balik ke ya pendewasaan kita tadi. Betul. Kalau aku pribadi lebih ke pertanggungjawaban kita sih. Betul. Kalau ya nantilah ke pertanggungjawaban ke skema atau ke generasi selanjutnya. Ya kita aku sebagai bapak ya ke anak-anak aku dulu. Betul. Kita role model di keluarga ya. Target bapak juga itu anaknya ini kayak motor nggak mana. Nah, mana? Terakhir Om, dari bahas Greencore ini apa Om? Kata-kata bahasanya untuk konten ini ya yang bisa mengasih motivasi lah secara umum. Ya pasti. Melalui perjalanan Om, melalui pengalaman hidup Om lah ya. Apa yang bisa Om share malam ini ke audiens kita lah dari pengalaman Om. Baik buruknya apa yang bisa Om ambil disarinya lah sampai hari ini? Dari Dodi ya? Dodi atau apa gitu. Pasti kan panjang Om 23 tahun itu, nggak mungkin
lancar-lancar terus kan, pasti ada ini kan, kira-kira apa yang bisa ngasih motivasi? Semangat kah atau apa gitu kan? Iya. Jadi Semangat. Semangat. Cemut kakak. Cemut. Kunci. Pak Opik aja. Ada. Oke, menutup nih Om. Closing statement ya. Closing statement kita Om. Jadi aku flashback dulu dikit. Boleh. Kenapa kami memilih musik ini? Karena musik ini adalah salah satu bentuk dari beberapa, kita ini kan, kehidupan kita ini kan punya banyak fenomena. Ada sisi gelap, sisi terang, ada sisi yang indah, ada sisi yang keras. Saya pribadi bermain musik ini karena musik ini kaku, Pak. memberikan energi positif pada saya bahwa hidup itu jangan lemah, jangan menyerah, ya. Bahwa kita harus tetap semangat, kita harus tetap. Apalagi di masa pandemi ini ya. Iya. Bangun spirit ya. Ya, spirit jadi tetap survive. Bahwa kita jangan Kita udah cengeng gitu kan. Oh, jadi Om menilainya bahwa di balik kerasnya musik itu perlambang lah Om ya, bahwa kita harus ada, jadi kuat kayak gitu ya. Jadi mewakili simbol. Jadi kalau kita dengan musik-musik keras itu kan kita, kalau yang suka ya, bagi yang suka, mereka akan lebih semangat gitu. Bahwa pada saat mereka down, pada saat mereka drop dengan kondisi sekarang, terus mereka melihat kreativitas nggak bisa dikembangkan karena kondisi COVID, kita akhirnya tetap harus kreatif, berpikir bagaimana caranya kita tetap berkarya dan bisa menghasilkan karya yang baik gitu. Dan ini menginfluence dan memberikan semangat ke teman-teman, terus regenerasi kita yang akan datang juga untuk memberikan sisi positif bahwa musik-musik seperti ini jangan akhirnya menjadi simbol bahwa kita menyerah, terus kita lemah, terus kita kalah gitu. Bahwa kita Palembang kaya akan seni dan budaya, dan ini bisa di-combine, di-explore melalui musik ini. Kita bisa angkat ciri khas daerah kita mungkin ke nasional, Nusantara ataupun dunia gitu. Jadi kita tetap kreatif. Di balik garangnya tadi, gaharnya tadi, itu tadi ternyata itu banyak suara-suara yang mau disampaikan karena biasanya teman-teman dari metalhead, dari punk, dari hardcore, mereka biasanya cara berpikir mereka tuh memang lebih kritis. Mereka soalnya anggota dewan harus ada yang interupsi. Itu pernah terjadi. Marginal itu diundang ke gedung DPR, MPR untuk kunci itu aja. Pernah diundang gitu ya. Jadi ada band punk namanya Marginal, terus diundang untuk dengar pendapat dari teman-teman DPR, dan mereka menyampaikan unek-unek aspirasi mereka, dan menurut saya itu suatu hal yang luar biasa. Dan isinya juga cukup mewakili. Iya. Dan karena memang mereka ada di posisi itu, mereka proses persatuan langsung. Mereka masyarakat di lapangan, memberdayakan masyarakat, potensi-potensi yang ada mereka jadikan itu jadi hal-hal yang positif. Karena musik itu bisa dibilang juga bisa jadi senjata, ya kan? Iya. Dalam artian senjata, ya dia menyampaikan sesuatu yang tanpa sebenarnya tanpa orang sadar ada pesan kuat di kampanye. Makanya seorang ikon pada saat dia berbicara, maka seluruh followernya akan ikut. Betul. Contoh misalnya Iwan Fals misalnya, itu kan ikon kan. Pada saat dia bicara tentang lingkungan, maka semua fansnya akan ikut. Betul. Itu kekuatan dari kampanye musik. Betul. Nah, itu bisa menjadi senjata. Luar biasa guys. Jadi karena waktu nih Om ya. Nanti mungkin suatu waktu kita carilah waktu lain, kita mungkin coba combine penggiat-penggiat di Greencore Palembang ini. Dan kebenaran juga Om ini juga salah satu bagian dari Dewan Kesenian Palembang. Saya pengurus musik Dewan Kesenian. Itu satu waktu mungkin boleh lah Om, kita undang, nanti kita akan bahas lagi soal kesenian dan tentu berkaitan dengan Greencore ini. Oke Om, jadi gitu Om, kami terima kasih udah datang ke sini, nyempetin waktu. Terima kasih. Sama sekali beras. Jangan lupa Om di subscribe Om. Ya pasti dong. Kalau manggung tolong subscribe. Om juga ada YouTube nih Om. Kasih secantik beras iklan please. Iya.
Aduh, tapi itu gampang lah Om. Mudah-mudahan ada rezekinya itu. Yang penting kita ke depan tetap saling silaturahmi, ya kan? Karena sekarang sudah zaman digitalisasi Om. Anak kecil pun sekarang kerjanya megang HP. Jadi Tapi main Free Fire, Pak. apapun itu, artinya kalau tanggung jawab kita juga sebagai orang tua, baik buruknya konten yang kita buat itu kan akan berpengaruh ke ada rasa tanggung jawab Salah sama sih jadi bapak. Jadi itu baik kali next time coba kita buat lagi konten yang Siap. lebih ini Om. Terima kasih. Oke, jadi sekian dulu dari kami Shanting Brass, obrolan yang luar biasa lah, banyak motivasi dan edukasi. Oke Om, Shanting Brass, Lapa. coba sekali lagi Om, sekali lagi. Oh, Shanting Brass, lapar.